Sesuatu yang supranatural itulah sesuatu yang Anda harus beroleh pewahyuan dari Roh Kudus. Ada amin? Karena orang-orang Yunani itu mendengar tentang pelayanan Yesus yang adalah Mesias, diklaim sebagai nabi Yahudi, dan Yunani adalah bangsa kafir. Dan saking dahsyatnya pelayanan itu, maka mereka datang dan ke salah satu muridnya dia bertanya, kami ingin melihat Yesus. We will see Jesus. Kami ingin melihat Yesus. Dan ketika mereka berhadapan dengan Yesus, apa jawab Yesus? Biji harus mati. Butuh pewahyuan. Sedangkan orang Yunani adalah orang yang paling intelektual di masanya. Lihat kebudayaan Yunani. Siapa yang berani menentang? Siapa Galileo Galilea? Ya? Orang-orang Yunani siapa lagi? Sokrates ya siapa? Ya. Anda bisa hafal semuanya itu. Saya nggak hafal-hafal itu. Nah, Anda lihat semua orang-orang Yunani, orang-orang pandai, orang-orang bijaksana. Tapi ketika berhadapan dengan Yesus, dibuat bodoh mereka. Tapi Yesus menjawab sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan kata lain, kamu ingin melihat aku? Kamu harus mati. Mati dengan intelektualmu. Karena aku tidak bisa dihampiri, tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenal by intelektual. Selain by revelation. Hanya oleh pewahyuan. Haleluya. Hal yang sama. Malaikat Tuhan sudah katakan, kamu sudah khotbahkan ke 7 sangkakala secara supranatural. Sesuatu yang supranatural tidak bisa dihampiri dengan intelektual. Amin. Sambil contoh, profesor, dokter yang paling hebat nomor 1 di dunia tidak akan bisa mengerti dan memahami ketika dia sudah memberikan dakwaan dan putusan. Ibu akan mati karena kankermu stadium 4+. Udah stadium 4 masih kurang plusnya aja lah. Saya sudah angkat tangan. Lihat, orang yang paling pandai pun, walaupun dia sudah rapat dengan beberapa ahli-ahli, toh mereka kemudian mengambil keputusan tidak bisa selamat lagi. Nggak bisa sembuh lagi. Lihat. Tapi ketika datang seorang hamba Tuhan dan dia percaya oleh iman, maka stadium 4 lenyap. Stadium 4 yang kata dokter adalah kematian, tapi 4 bagi dia adalah pembebasan. Sebab ada kuasa ilahi yang supranatural membebaskan dia dari gerogotan daripada virus kanker yang adalah setan sendiri. Misteri demonologi di bawah meterai-meterai setan dalam bentuk fisik. Dia berubah-ubah menjadi virus. Dokter mengatakan katarak, TBC, kanker, tumor, hepatitis, dan lain sebagainya. Itu adalah setan dalam bentuk virus, amuba, parasit, dan lain sebagainya. Kemarin kita di kelas Zoom, nggak taunya saya sedang bicara dengan seorang dokter. Dan saya bilang, saya bukan dokter Pak, tapi saya tahu. Dan dia harus dengarkan saya. Karena ada dokter Musa. Hah? Amin? Dokter Musa? Yes sir. Di sakit penyakit harus datang ke dokter. Dokter yang mana? Spiritual dokter. Amin. Sebab ada Yakobus 5. Tumpang tangan orang sakit sembuh. Datang ke tua-tua minta ampun, akui dosamu, tumpang tangan, oles minyak, sembuh. Oleh imanmu kamu disembuhkan. Bukankah Yesus adalah tabib di atas segala tabib? Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Amin. Lihat my brother. Sepintar apapun kalau sesuatu dikerjakan secara supranatural, bahkan di zaman Tuhan Yesus ketika Petrus dengan emosinya memotong telinga si Malkus, dan Yesus menghardik muridnya ini. Kau pakai pedang, mati oleh pedang. Maka dia pegang telinga si Malkus. Malkusnya udah teriak-teriak, imam, waduh, putus telingaku. Lalu ketika Yesus memegangnya, sesuatu yang supranatural berlangsung. Dari seorang yang ilahi,
di dalam tubuh daging manusia. Maka telinga yang putus pun nyambung kembali dan tidak ada goresan sama sekali. Dan ketika para imam mendengar teriakan itu dan menonton dan melihat sendiri, mana yang putus, mana yang putus, ini loh putus, mana ada putus. Kamu mendramatisir aja, enggak putus. Goresannya pun tak ada. Haleluya. Jadi kalau dokter membedah, tetap goresannya ada. Itu membuktikan bahwa itulah tangan manusia. Tapi ketika Tuhan membedah lambungnya Adam dan menutupnya kembali, no goresan. Perfect, sempurna. Bisakah ilmuwan jasmani meneliti dan mencoba untuk mengetahui dengan intelektual mereka? Tidak ada jalannya. Tuhan selalu bekerja dengan cara yang misterius. Jadi kembali ke sangkakala. Dikhotbahkan secara supranatural. Jadi Anda mau mencoba menghampiri ketujuh sangkakala dengan intelektual, dengan textbook. No way, nggak ada jalannya. By revelation. Nabi sudah mengkhotbahkan sangkakala-sangkakala. Nabi sudah mengkhotbahkan 7 cawan murka. Betul? Ya. Lihat apa yang dikhotbahkan Nabi tentang cawan-cawan murka. Lihat apa yang akan terjadi dengan dunia ini. Di akhirnya. Tuhan kirimkan Harmagedon. Betul? Tuhan kirimkan gempa bumi dan batu bara mengkhotbahkan juga di Zakaria 14. Gempa bumi akan membelah akan gunung Bukit Zaitun akan berlangsung nanti pada saat Tuhan datang untuk memasuk pada milenium. What's that? Apa itu? Gempa bumi. Gempa bumi di bawah meterai ke-7, gempa bumi di bawah sangkakala ke-7, gempa bumi di bawah 7 zaman gereja yang ke-7, gempa bumi di bawah cawan yang ke-7. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Lihat. Apa itu? Khotbah Nabi akan cawan-cawan murka. Terpujilah nama Tuhan. Dan kita mengucap syukur oleh kasih karunia Tuhan. Allah yang supranatural ada di sini. Menolong Anda dan saya untuk memahami hal-hal yang supranatural. Kita hanya perlu berikan hati yang terbuka, sikap yang sungguh-sungguh dan serius. Amin. Dan miliki dedikasi sebagai seorang yang kepada siapa firman dinyatakan. Ya, seorang yang mendedikasikan dirinya pasti akan berpikir terus akan apa yang harus dia kerjakan.